Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian baik, sehat, dan selalu semangat untuk belajar. Ketemu lagi hari ini dengan Ibu Prita untuk belajar fisika dengan materi yang berikutnya. Semoga kalian semangat untuk mau belajar, mau melihat video sampai selesai, dan kalian mau latihan. Sehingga nanti kalau Ibu kasih tes lagi, latihan lagi, peluang kamu untuk nilai 100 itu sangat memungkinkan. Sudah siap untuk belajar? Kalian belajar harus menyadari, harus paham ya. Mari kita belajar untuk materi berikutnya. Apa itu? Setelah momen gaya, kita hari ini belajar tentang momen inersia. Nah, ini judulnya momen inersia. Apa itu momen inersia? Nah, momen inersia itu terbagi dua. Jadi di sini ada momen inersia benda tegar dan ada momen inersia partikel. Apa itu benda tegar? Apa itu partikel? Partikel itu benda titik, ya, di mana ukuran dan masa ukurannya diabaikan. Jadi kita melihatnya titik. Kalau benda tegar, kita melihat benda-benda yang nantinya kalian ke depan akan ditentukan benda tegarnya seperti apa. Apa itu benda tegar? Semoga di layar Ibu berikutnya ada ya tentang benda tegar. Jadi momen inersia itu adalah ukuran kelembaman benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi bisa juga kalau untuk partikel bisa juga dikatakan momen inersia partikel itu adalah ukuran kemalasan suatu benda ya untuk bisa berotasi. Jadi momen inersia itu nanti hubungannya dengan massa juga. Massa di mana kita lihat secara matematis ada faktor M dan R ya. Ini rumus untuk momen inersia yang di atas I sama dengan yang ini ya, yang ini adalah untuk partikel. Ada tanda sigma, partikelnya berarti banyak. Jadi benda titiknya banyak. Kalau hanya satu nanti di layar berikutnya. Kalau untuk benda tegar ini, apa ini? Ini yang seperti tanda cacing adalah tanda integral secara matematik. Apa itu integral? Nanti ke depan di matematik mungkin akan dipelajari apa itu integral ya. Kalau untuk benda tegar, I-nya sama dengan R kuadrat dm. Jadi momen inersia itu simbolnya adalah I. Simbolnya adalah I, baik untuk partikel di atas maupun untuk benda tegar. Untuk partikel itu mr kuadrat, untuk benda tegar integral r kuadrat dm. Gitu ya. Nanti dari integral ini kalau diturunkan itu bisa menghasilkan momen inersia untuk benda-benda tegar itu seperti apa saja benda tegarnya nanti di belakang. Nah, kita lihat layar berikutnya. Nah, ini yang tadi Ibu bilang di depan. Momen inersia partikel. Ini yang partikelnya nih, benda titik. Jadi ini hanya satu partikel. Momen inersia partikel didefinisikan sebagai, oh ini mah rumusnya. Tadi definisinya udah ya, yaitu tingkat kesulitan saat dia bisa berputar atau ukuran kemalasan saat dia bisa berputar. Jadi kalau masanya semakin besar pada poros tertentu, R itu porosnya ya, R itu adalah porosnya atau jarak dari massa itu terhadap poros. I-nya sama dengan mr kuadrat. Ini adalah rumus momen inersia partikel. I sama dengan mr kuadrat. Dan ini adalah untuk satu partikel. Jadi ini kalau Ibu di apa namanya, Ibu di ini ya ditegaskan. Jadi ini untuk satu partikel. Kalian kalau mau menulisnya bolehlah ya. Ini satu partikel.
partikel. Nah, ini satu partikel. Satu partikel itu satu titik. Bagaimana kalau titiknya banyak? Ya tinggal di sini kali ya kalau titiknya di sini banyak, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik. Nanti kita lihat ya yang partikelnya banyak di contoh-contoh soal yang akan Ibu berikan nanti ya. Apabila lebih dari satu partikel masing-masing memiliki massa M1, M2, M3 dan jaraknya ke poros R1, R2, R3, maka momen inersianya tinggal dijumlahkan. Oh ini satuannya nggak ketulis. Jadi di sini ada satuan. Satuannya adalah M-nya itu kilogram dan R-nya meter kuadrat. Ini satuannya SI ya. Massa dalam kilogram dan R dalam meter. Jadi kalau ada dalam senti harus ke meter kan. Nah inilah momen inersia partikel. Nanti kita lihat lebih memahaminya kalau Ibu memberikan contoh ya. Nah, kalau benda tegar bisa kita anggap terdiri dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Ini sebenarnya untuk partikel ya, bukan benda tegar. Nah, kalau benda tegar mah ini yang bawahnya, I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, ini kalau benda tegar yang kita pelajari apa saja? Benda tegar yang kita pelajari adalah ini. Jadi momen inersia bendanya batang, ini yang biru batang ya, yang biru ini batang. Kalau porosnya ada di ujung, dia berputarnya begini ya. Kalau porosnya berujung berarti dia berporosnya begini. Nah, ini begini. Kalau di tengah kan dia berputarnya gini ya. Kalau di tengah berputarnya begini. Nah, kalau dia berputarnya di ujung, porosnya ada di ujung, maka yang diturunkan dari tadi integral R kuadrat M, maka ini rumusnya jadi seperti ini, sepertiga ml kuadrat. Itu untuk batang yang porosnya di ujung. Berikutnya, kalau porosnya di tengah, dia berputarnya begini ya, di tengah. Nah, di tengah. Berputarnya begini, di tengah. Maka momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Kalau kalian punya buku paket fisika atau mungkin di modul, maka 1/3 ml kuadrat dan 1/12 ml kuadrat itu bisa dibuktikan dari penurunan yang integral tadi. Integral mana sih tadi teh ya? Sebentar kita lihat. Integral R kuadrat dm. Nah ini adalah pembuktian dari integral R kuadrat dm apabila batangnya porosnya di ujung ini, maka dia diturunkan dari integral itu menjadi 1/3 ml kuadrat. Kalian kalau belum belajar integral, sekarang mah terima aja dulu hasil integral itu seperti ini. Jadi nanti juga kalian kalau udah matematikanya nyampe ke integral akan mengerti kenapa hasilnya seperti ini. Jadi sekarang mah diingat-ingat aja ya bahwa poros di ujung suatu batang, pada saat batang itu berputarnya di ujung, jadi gini ya. Nah ini di ujung ya. Di ujung gini, maka momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Itu juga di buku paket ada. Cara penurunannya menjadi 1/12 ml kuadrat. Nah, ini ya untuk benda tegar batang. Nah, nanti di sini hanya untuk diingat-ingat ya. Jadi yang benda tegar yang kita lihat nanti untuk latihannya adalah batang. Dan porosnya ada yang di ujung, kemudian porosnya ada yang di tengah, yaitu menjadi 1/12 ml kuadrat. Kemudian ini adalah bolanya bola pejal, bola berongga. Karena bola berongga di sini 2/3 mr kuadrat. Bola berongga di mana porosnya ada di pusat. Kemudian ini bola pejal itu bola yang kayak kelereng. Jadi dia terisi full penuh pejal ya di tengah-tengahnya. Nah ini I-nya adalah 2/5 mr kuadrat.
hasil 2/3, 2/5 itu diturunkan lagi dari integral tadi. Kemudian ini adalah I sama dengan MR kuadrat itu cincin tipis. Cincin tipis itu seperti cincin ya namanya juga cincin. Ini adalah momen inersianya I sama dengan MR kuadrat. Nah, ini untuk cincin yang mempunyai ketebalan ada dua jari-jari R1 dan R2. R1-nya R0 boleh, R2-nya adalah R1. Jadi kalau ada ini adalah cincin yang berongga mempunyai dua jari-jari, maka rumusnya I-nya adalah seperti itu. I sama dengan setengah M RI kuadrat ditambah RO kuadrat. Kemudian ini adalah silinder pejal. Nah, silinder pejal itu seperti ini. Jadi di tengahnya berisi ya. Coba kalian lihat ya, yang garis lurus itu adalah sumbunya. Jadi setengah MR kuadrat itu kalau sumbunya seperti itu di tengah-tengah. Kemudian ya seperti lihat di gambar lah ya, itu untuk melihat porosnya dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan ini gitu. Kemudian ini adalah lempengan dan ini juga lempengan di mana kalian bisa lihat porosnya ada di mana ya lempengannya. Inilah momen-momen inersia yang nantinya kita akan lihat dalam soal. Mungkin yang nantinya akan kita lihat dalam soal itu adalah nomor 7 yang kita lihat nantinya ke depannya di katrol. Jadi katrol biasanya itu adalah silinder pejal setengah MR kuadrat. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti untuk latihan-latihan. Dan nomor 7, untuk 6 dan 9 itu kayaknya bisa kita abaikan ya. Nah, jadi kita lebih memperdalam untuk melihat soal-soal dan benda-benda tegarnya seperti di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dan kalian momen inersianya ini harus diingat-ingat, diapalin. Mana yang di pusat, mana yang ini seperti batang ini kan di ujung. Yang lainnya ini semuanya adalah melalui pusat benda. Ada yang bisa mau dilihat ya. Kalau bisa kamu ngegambar lagi biar kalau ngegambar sendiri rumusnya ditulis sendiri nantinya akan bisa diingat-ingat. Inilah momen inersia di pusat benda tegar kecuali yang sepertiga ML kuadrat. Ya diapalin ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau dia tidak di pusat seperti ini, seperti batang, tidak di pusat. Oh, di ujung, kan udah di ujung Maya sepertiga ML kuadrat. Bagaimana kalau di tempat lain lagi? Nah, bagaimana juga bola berongga ini kalau di tempat lain porosnya, misalnya di ujung bola atau ini menyentuh bagian bola ya dan lain sebagainya. Maka kita akan menggunakan rumus ini. Kalau benda-benda tersebut ininya sumbunya tidak di tempat awal yang tadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita menggunakan rumus teorema sumbu sejajar. Jadi ini istilah ada rumus teorema sumbu sejajar. Ini itu ingat sumbu rotasi sembarang harus sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa. Nah, ini contohnya. Contohnya kalau di pusat kan ini di tengah-tengah nih. Sekarang porosnya berpindah ke sini nih yang ada. Ini sejajar ya. Sejajar dengan pusat massa. Nah, yang ini. Jadi dari sini ke sini setengah L2, dari sini ke sini setengah L2, kayaknya ini bukan setengah L ya. Ini kayaknya jaraknya D, entah berapa jaraknya D ya. Ini berarti porosnya berpindah bagaimana kalau ada di D di sini. D dari mana? Dari pusat massa. Maka rumusnya menjadi IPM ditambah MD kuadrat.
IPM apa? Pusat massa. Pusat massa yang ini yang mana? Yang 1/12 ml kuadrat. Kalau D-nya yang mana? D-nya adalah poros baru, di mana poros baru itu jaraknya dari pusat ke ya poros yang baru, berarti yang ini D-nya. Jadi MD kuadrat. Kalau M-nya kan itu massa batang ya. Semoga di sini ada contohnya. Kita lihat. Kita lihat yang lainnya. Kayaknya udah selesai. Kayaknya udah selesai, tinggal Ibu kasih contoh soal ya. Kasih contoh soal, kayaknya dari sini udah selesai materi momen inersia. Cukup ringkas, cukup tidak terlalu panjang lebar, dan ini tidak punya arah ya. Jadi tidak ada menentukan plus minus, nggak ada. Nah, kita ambil contoh sebagai berikut. Kita lihat contohnya ya, tunggu sebentar.